Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 292. Kaori yang tiba di London. Ia yang bersama temannya, kini dirinya sedang ada di rumah sakit, lagi melihat dan menjenguk Kenshin. Kaori pun bicara di dekatnya. Sampai-sampai, Kaori itu berani bilang, saat perawatnya datang, yang lagi mengantar makanan, diperuntukkan untuk Kenshin, dan ditaruh di meja. Kaori lalu mengambilnya. Tiba-tiba ia bilang, "Oh ya nih, mau disuapin nggak nih ya? Makan buburnya ini." Kenshin menjawabnya, "Emangnya siapa ya yang mau disuapin itu?" Kaori menyahut, "Ya nggak tahulah, masa harus disebut namanya?" Saat itu orang yang ada di sekitarnya jadi merasa terheran, terutama pegawai sebelumnya yang menunggui Kenshin. Jadi bertanya-tanya, putrinya Pak Henry ini ada hubungan apa dengan tuan muda? Sampai bicara seperti ini. Namun tak menunggu lama, mereka pun segera mengerti. Bisa mengiranya, jangan-jangan tuan muda dengan putrinya Pak Henry ini sudah bukan teman biasa, dan terkaan itu langsung terbukti ketika Kenshin bicara ke Kaori. "Oh ya entar kalau situ membantu makan bubur ini, terus gimana nih ya dengan Randy? Kalau dia nanti tahu, kan pasti cemburu." Kaori langsung menjawabnya, "Kamu kok bilang gitu lagi sih? Randy aja yang dibicarain. Kalau gitu aku pulang nih. Jauh-jauh ke sini hanya dengerin itu. Malas aku jadinya bete kalau gini." Kaori mukanya agak cemberut, namun cantiknya masih terlihat. Apalagi rambutnya yang berwarna kemerahan nampak bergelombang, membuat Kaori makin terlihat anggunnya. Hingga Kenshin pun bicara, memanggil Kaori dengan mesra. Kenshin berucap, "Hei cantik, kamu lihat kemana ini? Masa jauh-jauh di sini? Cuman ngeliat meja aja, kan sayang ya." Waduh makin runyam aja nih. Bener-bener deh mereka, udah dibuat hanyut oleh cinta. Sampai udah tak segan lagi sama keberadaan orang di sekitarnya. Temannya Kaori itu pun melihatnya. Begitu pula pegawai yang menunggui Kenshin. Mereka pun mendengarnya. Tuan muda yang bicara, lagi menggoda wanita yang bernama Kaori ini. Meskipun demikian, hal itu tak jadi masalah. Malah temannya Kaori itu tersenyum. Para pegawai yang menunggu pun demikian. Kemudian Kaori beralih ke Kenshin. Lantas ia pun bilang, "Kalau gitu kamu jangan ulangi lagi ya bicara seperti itu. Aku nggak suka tahu." Kenshin menjawab, "Iya deh Kaori." Lalu Kenshin melanjutkan bicaranya, "Oh ya kamu istirahat dulu aja ya. Kasian Mbak Lala ini udah capek." Pegawai yang di situ pun bicara, "Mari Mbak Kaori saya antarkan." Kaori pun kemudian berdiri, sembari bilang ke Kenshin, "Entar aku balik lagi ke sini nggak apa ya?" Kenshin pun menyahutnya dengan mengiyakan. Lalu Kaori itu berjalan mengikuti pegawai tersebut, dan malam pun terasa begitu indah. Pertemuan itu penuh dengan warna. Dokternya pun kemudian datang, memberitahukan kabar bahwasannya Kenshin besok bisa meninggalkan rumah sakit. Malam yang tiba, nampak bintang-bintang menghias angkasa. Kenshin yang memang sudah baikan, di benaknya ia punya rencana. Besok akan mengajak Kaori jalan-jalan ke suatu tempat yang di kota London ini begitu sangat terkenal. Beberapa jam pun terlewat, pagi pun datang menjelang. Kebetulan pula, hari ini, hari Sabtu di sini, pekerjaan pada umumnya sedang libur. Kenshin, yang sebenarnya, tepat di waktu ini, bersiap akan kembali pulang. Ia pun memutuskan untuk menundanya. Kenshin itu bilang ke pegawai yang bersamanya, "Pak saya tinggal di sini 1 hari lagi saja ya. Kalau Bapak sekalian, bisa pulang lebih dulu hari ini." Namun Pak Junedi dan temannya menjawab, "Jangan Mas Kenshin, lebih baik saya tunggu saja. Kita pulang bersama-sama aja. Daripada nanti ada hal lain lagi yang tak diinginkan seperti kemarin. Entar kita malah nggak enak sama ayahnya." Dan semua yang bersama Kenshin itu sepakat untuk menunggu 1 hari lagi. Kenshin pun kini ada di hotelnya. Kemudian ia keluar untuk bertemu Kaori, karena sebelumnya mereka sudah saling janjian lewat berkirim pesan. Kaori pun ada di luar. Lantas ia bertanya, "Emang mau kemana nih?" Kenshin pun bilang, "Loh Kaori, teman kamu nggak diajak pula nih?" Kaori menjawab, "Oh itu dia katanya nggak mau ikut. Maunya dia antar ke mall itu. Ngeliat-liat pakaian.
Sambil nonton bioskop, Kenshin bertanya, tapi bener nggak apa Kaori? Kaori menjawab, iya bener nggak apa, dia sendiri yang pinginnya gitu. Dan Kenshin akhirnya mengajak Kaori dengan menaiki angkutan kereta yang menuju tempat wisata, suatu danau pemandangan alam yang berada tak jauh dari kota London. Inilah pertama kalinya semenjak jadian mereka keluar bersama, menikmati liburan, melihat pemandangan. Kenshin dan Kaori duduknya di dekat jendela, terlihat saling berhadapan sambil melihat pemandangan luar. Kaori sampai bilang, di sini aja sudah indah gini ya. Aku baru pertama kali nih naik kereta seperti ini. Kenshin pun menjawabnya, iya aku juga sama, baru pertama kali bersama kamu pula. Kaori pun tersenyum melihat wajahnya Kenshin. Saat itu, udaranya mulai terasa dingin. Mereka pun mengenakan pakaian yang biasa ada di sini, yang dipakai di waktu menjelang musim dingin. Dilihat oleh keduanya, di sepanjang perjalanan sudah ada salju yang turun. Hingga suasana seperti itu makin membuat Kenshin dan Kaori jadi larut terbawa. Kaori pun bilang, baik indah ya di sini. Padahal kita kan belum ke tempat tujuan. Kenshin menjawab sambil melihat Kaori. Iya Kaori, padahal tadi kan kita udah bilang seperti ini. Kaori menyahut, iya, tapi pingin aja bilang lagi. Lalu datanglah petugas kereta yang memberikan makan dan minuman hangat. Kenshin yang memang dianjurkan minum obat, hari ini ia tak puasa. Kaori pun juga sama, dan perjalanan indah mereka lalui. Kenangan sedang diukir saat ini. Tak terasa seperti hanya sebentar saja. Kenshin dan Kaori pun tiba, karena kereta telah berhenti, dan nampaklah dari kaca jendela suatu pemandangan yang begitu menawan. Banyak orang yang naik kereta itu jadi bicara. Mereka nampak bersukacita, bergembira karena sampai di tujuan. Lalu turunlah Kenshin dan Kaori. Karena keretanya agak tinggi, Kenshin turun terlebih dulu. Tangannya segera diarahkan ke Kaori. Kaori pun memegangnya. Begitu pula dengan Kenshin yang memegang erat tangannya Kaori. Ia pun kemudian bilang, pelan-pelan saja ya, hati-hati turunnya. Setelah itu, mereka pun berjalan bersama. Nampak di sekitar tempat tersebut banyak pula orang yang lain. Entah itu keluarga, pasangan kekasih, suami istri, ataupun yang lagi bersama temannya. Mereka semua menikmati pemandangan di sini, yang terlihat begitu segar di mata. Bunga-bunga berwarna-warni nampak sedang berjatuhan. Air terjun terdengar suaranya. Danau terlihat ikan-ikannya. Sampai gunung yang jauh nampak pula dari situ. Belum lagi taman-taman yang indah. Hingga Kaori jadi bertanya, kamu kok tahu sih babe, kalau ada tempat wisata seindah ini? Kenshin menjawabnya, itu Kaori, kemarin kan aku lihat di berita, yang kebetulan menampilkan tempat ini. Jadinya, berhubung kamu di sini, aku pingin mengajakmu melihatnya, dan sekarang jadi beneran. Kaori pun tersenyum-senyum. Kemudian, ia mengeluarkan handphonenya, lalu bilang ke Kenshin, babe, kita foto bersama yuk, di samping danau ini, kan di belakang juga terlihat gunung. Ada air terjun pula. Aku rasa di sini tempat yang indah. Dan Kenshin pun menjawabnya, kita foto bersama ya, selfie gitu nih. Kaori menyahut, ya iyalah babe, kamu mau nggak nih? Kenshin pun bilang, siapa takut Kaori. Dan inilah detik-detik pertama kali Kenshin. Begitu pula dengan Kaori, melakukan foto bersama, berdua berdekatan, saling tersenyum saling bercanda, dan tak lupa pula mengatur posisinya. Kenshin dan Kaori kini akhirnya punya kedekatan yang lebih dari dibayangkan. Foto itu nampak begitu romantis. Kaori pun senang melihatnya. Begitu pula dengan Kenshin, dan mereka pun melanjutkan berjalan, mengelilingi tempat itu, melihat-lihat yang lainnya. Sembari Kenshin bilang, oh ya Kaori, aku tak menyangka dari kerjaku cleaning service bisa menemukan cewek cantik seperti kamu. Kaori pun menjawab, masa sih itu? Aku kok lupa ya? Kenshin menyahut, gitu dulu kamu kok marah-marah. Gak suka cowok cleaning service. Sekarang malah jadi milikku. Kenshin tertawa. Kaori menepuk dadanya Kenshin. Dan pembicaraan itu berlanjut. Kenshin kemudian mengeluarkan sesuatu yang berasal dari sakunya. Lalu ia pun bilang, ini Kaori aku punya ini. Kamu pakai ya? Kaori melihatnya, tersenyum dirinya. Kemudian Kenshin dengan tangannya sendiri,
Ia mengenakan kalung itu ke Kaori. Sembari Kenshin bicara, "Aku sayang kamu Kaori. I love you." Kaori pun melihat kalungnya, bertuliskan namanya. Ia pun menjawab pula. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.